Mana nih ya? Oke, ini Coach Ferry muncul. Ah, Hai, halo Coach selamat Johan. sore. Selamat sore. Ini kita hari ini kita ini ya, hybrid ya, online. Hybrid. Tadi pagi online, tadi pagi offline, Iya, sambil sambil dimsum. sambil dimsum. Sekarang sore-sore Sekarang kita online. kita online. Oke, siap. Nah, itu dia serunya ya, bisa hybrid. Iya Oke. dong. Teman-teman ini ya, kita ini live pertama kita di 2022 ya. Yes, live pertama kita Kita 2022. saya Coach Ferdi sama Pak Kurnardi kita janji nih ya, at least kita berkomitmen tiap hari ya, Senin sampai Jumat ya. Yes, setiap hari ketemu kita sering-sering belajar. Ya, Senin sampai Jumat mesti konsisten ya. Apa ini resolusi 2022 ceritanya ya. Iya dong, harus Oke. maju terus kita. Iya, iya. Thank you teman-teman udah bergabung. Kita rencana sih 1 jam ini ngobrol saham dan yang bukan tentang saham saja. Ya, kita kita pengen supaya live ini kita ngomongin saham dan yang lain juga, ya karena Hmm, hidup bukan hanya tentang saham ya, gitu iya, ya. saham harus support hidup sebenarnya. Ya, ya kita pengen ngobrol macam-macam karena memang sebenarnya kita senang ya bro. Cuman memang ini mesti Hmm, mesti dipaksa untuk konsisten nih ceritanya ya. betul. Yang paling penting kan udah Oke. konsisten. Iya, 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 betul, betul. Oke, kita pengen ngobrol soal cuma tadi pagi kita brainstorm, kita bilang kita pengen Hmm. ngobrol minggu ini sebenarnya Senin sampai Jumat kita mau ada topik besar soal investasi saham. Investasi saham secara Yes. spesifik maksudnya mungkin yang lebih tepat kita sambung dengan nabung saham ya. Ya, nabung Betul ya, Bro? saham. Nabung saham yang kita Betul. ya maksudnya kita pikir banyak orang masih memandang sebelah mata gitu ya, apa anggap remeh ya Anggap padahal remeh. padahal menurut saya kalau boleh cerita dikit, kita HBC, komunitas HBC kita mulai sebagai komunitas investasi kan ya bro. Kita Betul. 2015 kit- ya akhir ya. 2015 akhir kita mulai sebagai komunitas invest saham karena kita menanggapi ajakan pemerintah untuk nabung saham kan waktu itu. Iya. Kita sampai hari ini kita memang ada grup investasi, ada grup trading, ya bahkan ada grup trading di Amerika, tapi sampai hari ini kita tetap mencintai nabung saham gitu ya. Pak Coach Ferdi ini salah satu member awal-awal bro ya. Member Terima awal kasih dari untuk pertama. kepercayaannya nih. Iya Ya, dong. terima kasih. Ya, Lanjut. ya, Coach Ferdi ini member awal-awal nih ya. Dia nggak tahu apa-apa, pokoknya nyebur aja dulu. Nyebur aja dulu. Ya, Dan nanti itu kita cerita ya memudahkan banget. Memudahkan invest apa banget itu. iya pengalamannya apa dan sebenarnya apa yang eh, kita udah bertahun-tahun nabung saham dan apa yang kita rasakan gitu ya. Mm-mm. Dan maksudnya setuju nggak, bro kalau kalau aku bilang kalau saya bilang aku bilang banyak orang nih masih memandang remeh nabung saham. Compare tuh maksudnya banyak orang lebih suka yuk trading yuk gitu. Betul nggak? Trading. Iyalah, benar. Soalnya kan dianggap nabung saham tuh dianggap uang receh gitu kan. Dianggap uang receh apa Mm-mm. sih setiap bulan nyicil, 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 nabung. Konsep nabung kan kesannya jadul gitu ya, jadul. Dulu kan kita Ya, nabung di ya. bank gitu kan. Disuruh orang tua kaya nabung bisa jadi kaya gitu ya. Apa sih katanya istilahnya? Ya, Pangkal kaya apa gitu ya. rajin hemat pangkal kaya gitu ya. Hemat Jadi pangkal kaya nabung. dulu Nah, kita itu kan nabung jadi kan pakai Tabanas, Bro. tabanas. Iya, iya. Iya. Ya, jadi kan itu kan jadi kesannya jadul banget kalau kita pakai kata Betul, nabung gitu. betul. Padahal itu powerful. Padahal nabung saham itu adalah salah satu kebiasaan untuk jadi kaya, untuk bangun kekayaan yang sangat penting gitu. Itu kebiasaan yang penting banget. Jadi siapapun harus jadi investor ya. Dan investor yang paling gampang saat ini nabung saham. Iya, ya.
tadi pagi kita juga sempat ngobrol-ngobrol, maksudnya kita banyak orang meremehkan, kita rasa banyak orang meremehkan nabung saham ini ya, atau investasi saham ini, padahal kita ngerasa ada hal yang benefitnya yang luar biasa. Karena kalau saya bilang, yang saya highlight teman-teman tadi, highlight saya adalah kalau hari ini Anda harusnya dalam financial planning ya, di dalam kita merencanakan perencanaan keuangan, pasti kan kita menyisihkan uang dong. Nggak semua kita habisin dong. Ya. Betul ya? Betul. Kalau semua pendapatan kita habiskan, itu financial planning yang jelek banget. Yes. Kan pastinya kita harus bisa financial planning sehingga ada yang kita sisihkan. Ya kan, ada yang kita bahkan sebenarnya kita sisihkan dulu sebelum kita sebelum kita mulai belanjakan ya, atau spending. Iya. Nah, kalau yang kita sisihkan itu mau ditaruh di mana gitu. Begitu Anda punya financial literacy, Anda pasti nggak mau taruh di bank, ya kan, bro? Beberapa pasti nggak mau taruh Kecil di banget. tabungan biasa. Itu udah anggap titip yang nggak dapat hasil lah ya, itu cuma untuk kalau untuk kita transaksi harian dan sebagainya aja kan. Zaman sekarang mah taruh di bank coba transaksi, bener. Iya, taruh deposito aja berapa sekarang, bro? 3%. 3% ya kan, belum pajak ya kayaknya ya. Belum pajak. Setahun lagi, setahun. Oh, 3% setahun. Nah, 3% setahun. Dengan kita kan, kalau Anda punya terus mau ditaruh di mana? Ya kan? Kalau saya rasa, kalau aku bilang sih pasti taruh aja di saham, udah pasti lebih dari 3%. Ya kan? Benar. Nggak mungkin. Yang maksudnya kalau ya tentu dengan ada meskipun tentu nggak ada jaminan seperti di deposito gitu ya, wajar, tapi nggak gimana caranya, jelek-jelek pun nggak akan lebih kecil dari deposito gitu loh. Betul. Jadi itu bukan, aku rasa nggak berlebihan kalau kita bilang itu kewajiban ya, bahwa Anda, meskipun Anda apapun lah ya, Anda wajib nabung saham sebenarnya. Bahkan para trader juga demikian. Tapi nanti kita bahas soal trade. Kenapa menurut saya kalau trading itu pilihan, kalau nabung saham itu kewajiban gitu ya. Tapi pengalaman Bro Ferdi dulu nih, sama yang pengalaman Coach Ferdi dulu nih, gimana pengalaman nabung sahamnya? Oke. Jadi balik. Ini pakai kaki ini. Gimana? Ya, benar kata Kojoan gitu kan. Kalau kita taruh di bank zaman sekarang, itu cuma buat tumpang lewat, cuma buat tumpang pembayaran. Ini ada ada Bro David Tamin ini bilang BCA 2%, BRI 2,75%, belum potong pajak setahun. Jadi benar banget, cuma tumpang lewat. Jadi kalau kita bicara dalam financial planning, tentunya kan uang yang setiap hari kita kerja keras, kita dapat duit, itu kan kalau kita habiskan langsung, bulan depan ketika kita ada sesuatu kebutuhan yang lebih besar, kita nggak sanggup, nggak mampu. Ya kalau kita nggak mampu, satu-satu cara kita jadi harus berhutang. Nah, berhutang itu kan sometimes kita bisa berat dari sisi beban bunganya, ya gitu ya. Dan sometimes kalau kita bicara hutang, itu kadang udah nggak sehat tuh. Kadang orang berhutang karena nutup, karena biaya kehidupan sehari-hari nggak cukup, jadi nutup ini pakai hutang. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara financial planning, otomatis ketika kita dapat duit pertama kali, kita harus sisihkan dulu tuh untuk investasi. Kenapa? Betul. Sehingga uang yang kita dapat itu, uang hasil kerja keras itu bisa bertumbuh gitu kan. Bisa bertumbuh. Nah, makanya kadang saya suka ngobrol sama orang kan, lu suka duit nggak? Suka, gitu ya. Kalau lu suka duit, ya kenapa lu nggak tanam duit lu supaya bertumbuh gitu kan? Kenapa lu habiskan, gitu kan? Karena gue mau beli barang ini, karena gue mau beli barang itu, gue mau makan ini. Oke, berarti lu suka bukan duitnya, lu suka spendingnya. Nah, hati-hati tuh. Iya. Kadang-kadang lagi stress spending ya, bro. Jadi mengobati. Iya. Malah spending ya, bengkak. Nah, Bro Ferry gimana nih? Kan dari 2015 udah, betul? Bahkan mungkin sebelumnya udah nabung saham juga. Pengalamannya gimana, bro, selama ini nabung saham? Iya,
Nah, makanya itu kenapa jadi Ini nih akhirnya honest, kalau kita disisihkan, honest opinion aja, iya, honest review nih teman-teman ya. Kita nggak honest mau review. bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek. Ada pengalaman jeleknya kita ceritain gitu ya. Iyalah pasti ya. Jadi karena itu makanya akhirnya gue milih kan, gue milih instrumen apa nih yang bisa gue pakai buat sisihkan. Kalau kita beli properti, wah gede lah modalnya terlalu gede gitu. Kita beli emas, wah nyimpen nyimpen emas batangannya ya pernah kecolongan. Rumah dulu pernah kecolongan dan emas yang hasil investasi hilang. Ya, Waduh, jadi itu makanya. Jadi yang waduh. paling aman kepikiran ya aset aset kertas lah, aset paper. Dan ketika kita Ya, bilang ya, saham, kita beli perusahaan gitu ya. Jadi ya, gue mulai investasi itu ketika pertama kali kerja. Ya, pertama kali ya, kerja itu 2000 berapa ya? 2007 kayaknya. 2007 ya, pertama kali kerja. Nah, pertama kali gue masuk itu nggak langsung ke saham kok, ke reksadana dulu waktu itu. Nah, ya, baru belajar kan, baru belajar apaan ya, sih ini reksadana. Nah, ternyata masuk reksadana aja nggak melulu cuan. Ternyata masuk reksadana bisa ya, turun juga. ya, 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 ya. ya. Nggak bisa Karena nggak beli terus lupakan, nggak bisa ya. nggak bisa, karena Ya, nggak lama gue masuk krisis moneter waktu itu, krisis iya, 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 finansial. Ya jadi merah iya, portofolionya gitu. Cuman dari situ gue belajar bahwa itu krisis finansial. Nah, katanya kalau krisis finansial banyak saham-saham yang bagus gitu ya, saham-saham ya, bagus yang ya, murah gitu. Nah di situ gue baru mulai masuk ke saham gitu. Gue lupa waktu itu ya. gue beli saham blue chip apa gitu, gue lupa. Nah gue beli deh, gue merem, Udah gue pasti beli, untung tuh nggak ya. ngerti apa-apa, beli aja ya waktu itu. Nah lumayan waktu itu untung karena dibalik kan. Untung. Jadi Ya, ya, di situ ya, gue pengalaman pertama kali terjun ke dunia aset kertas kita sebutnya gitu. Nah terus iya. kenal sama Kojohan kan, kenal sama Kojohan. Ya, terus ada komunitas Happy Billionaires Club Habis yang HBC ya. punya HBC gitu, yang punya analis. Wow, ini asik nih. Kita nggak perlu analis sendiri nih, udah ada yang membimbing. Ya udah, masuk aja deh. Masuk ngikutin gitu ya. Tapi memang ya dari awal-awal juga karena gue waktu itu nggak belajar kan, cuma ngikutin aja gitu ya, cuma ngikutin. Karena dari sebagian banyak list kan ada trendingnya kan, ada saham kan ada yang trennya lagi bearish, ada lagi bullish. Ya, Nah karena ya, itu jadi merem-merem nggak belajar gitu. Ya ya. beli saham cuma asal ngikutin, nggak belajar. Dan di situ gue mulai mulai belajar deh apa sih sebenarnya saham itu, gimana sih cara milih saham, gimana cara milih perusahaan gitu. Jadi itu tuh Ya, ya. cikal bakalnya tuh. Ya. Bro, coba ini ya, coba kita ngobrol dikit, lalu nanti mungkin teman-teman punya waktu tanya jawab ya. Ya, jam berapa nih? Iya, Oke, 15 menit sekarang baru. aman. Em, kan sekarang trading. Gue juga trading Mm-mm. sih ya. Kan terus trading. Nah, kena juga masih invest kan? Ada account invest Masih kan? Nah, ada. nah itu kan kadang-kadang orang suka galau juga tuh. Eh, jadi kita mau ngomong kenapa sih sebagai seorang trader lu masih invest gitu. Oke, karena kan tujuannya beda, purpose-nya beda ya. Pertama, kalau kita invest, buat gue pribadi lebih santai gitu ya. Ya, Karena gue ya, tahu perusahaan yang gue beli itu bagus, ya. Gue tahu target price berapa yang gue sasar gitu ya, kira-kira ya gitu ya, ya. Dan ketika gue udah beli, ya udah, gue nggak ngecekin setiap hari karena gue merasa aman ya, lah. Selama nggak ada krisis ekonomi atau perubahan fundamental yang luar biasa, aman pasti. Jadi ya, jauh lebih santai gitu, jauh lebih santai. Jadi itu biasa ya, pos-pos untuk jangka panjang, pos-pos untuk jangka betul. panjang. Seperti apa tuh, bro? Makanya misalnya buat anak gue gitu ya. Ya, ya. Jadi waktu waktu Freya masih di dalam perut emaknya, dia Sekarang kan baru udah umur punya. 2 tahun juga kan? Sekarang baru umur 2 tahun kan? Sekarang umur 2 tahun. Sekarang umur 2 Ya, ya, tahun. ya. Tapi waktu dia masih dalam perut maknya, udah punya rekening saham, udah gue bikinin. Oke, oke, ya, 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 ya. Udah Jadi gue udah disisihin ya. bikinin iya, udah gue bikinin rekening saham, udah gue sisihin gitu. Jadi target gue setiap tahun gue sisihin buat dana dia nanti ketika dia lulus kuliah, masuk dunia kerja. Nah, ini hadiah buat lo gitu. Oh, oke, oke. Iya, iya. Nah, sebenarnya ini juga ini ya, ini penting ya. Maksudnya kan se-
bagi gue juga nih, bagi gue juga sebagai juga trade, kenapa gue trading dan juga invest juga gitu. Gue juga punya dua account, satu trading, satu invest. Tentu account invest itu untuk jangka panjang. Niatnya nih yang punya account invest gue nih untuk Caca, anak gue kuliah nanti Iya. ya. Masih sekarang umurnya baru 10 ya kan, masih masih lumayan, masih 8 8 tahun tahun. mungkin ya. Masih 8 tahun. Nah, tapi gue sampai hari ini rutin menyisikan, ya kan, menyisikan beli saham, karena kalau ditanya kenapa, karena gampang gitu ya, ya kan, nyisihin kan udah pasti, ya kan. Nah, terus pilihannya apa? Saham, gitu ya. Bisa aja sih disisihin, masukin trading, tapi ini pos yang lain kan sebenarnya. Ada yang memang untuk trading, ada yang memang untuk disisihin buat jangka panjang. Kalau gue sih ya, nah, yang kalau disisihin untuk jangka panjang ini yang gue berikan saham, dan nggak usah pusing gitu, ya kan. Beli aja saham, ya tentu karena kita di HBC kan ada daftar List. saham pilihan, ya ada list, bro, juga ikut analisa kan, Bro Ferdi sekarang ikut analisa juga listnya. Ada itu saham-saham yang kita pilih kan, tinggal ya beli aja, dan simple kan gitu, tinggal ya beli gitu kan. Betul. Sebenarnya nggak usah terlalu pusing dia turun atau naik gitu kan, sepanjang kita punya, nanti kita bicara ada risk management, dan tapi juga sepanjang fundamentalnya bagus, ya nggak pusing. Kayak contoh akhir November lalu ya, ya kan BCA, wow itu udah untung lumayan tuh. Harapannya BCA bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Akhir tahun ternyata turun kan BCA. Kan ngomongin saham yang semua orang tahu lah ya, BCA turun. Ya, saham-saham beberapa sih udah profit taking juga di November. Tapi BCA harapannya masih bisa naik nih kan, BCA gitu ya. Nggak taunya dia turun. Nah, nggak pusing sih. Artinya kan akhir tahun ada kelebihan, kita tambah lagi, sebenarnya gue tambah juga tuh BCA. Hari ini udah naik lagi hampir ke posisi November lalu kayaknya gitu. Which is kita harapkan kali ini benar-benar bisa naik lebih tinggi gitu ya. Tapi nggak pusing gitu, nggak pusing dia mau turun mau naik ya. Asal kita bisa percaya sama fundamentalnya. Aku rasa ini bagian yang dibandingkan trading ya. Kita juga trading, kita juga senang trading gitu ya. Tapi dua hal yang berbeda gitu kan, bro. Ya nggak sih? Invest itu effortnya sangat minim lah gitu ya. Betul nggak, bro? Sangat santai. Dan juga nggak perlu dak-dik-duk-der kalau kita harus cut loss gitu kan. Oh, dia turun nih, harus jaga angka level proteksi. Nggak perlu. Iya. Jadi kita rasa even trader pun harus invest gitu ya, karena toh Anda harusnya menyisihkan penghasilan tiap bulan yang bisa Anda belikan saham lewat investasi saham gitu kan, nabung saham lah ceritanya. Tapi kita juga selalu bilang bahwa teman-teman mesti pisahin ya akun invest sama akun trading gitu. Karena nanti bahaya juga ketika saham-saham tradingnya tiba-tiba lewat angka proteksi, nggak cut loss, dia berubah, udah ini jadi saham invest aja lah. Nah, itu kan bahaya. Iya, galau. Itu namanya investor kepaksa. Nggak disiplin itu. Iya. Bro, tapi banyak orang yang galau sih kalau invest itu ya. Maksudnya banyak yang nggak puas. Ada yang nggak puas. Kan kita di member ada yang komen-komen di grup juga. Ada yang nggak puas dengan invest gitu ya. Komentarnya apa lambat. Komentarnya apa komentarnya lambat. Komentarnya kenapa belum boring. Nggak untung ya kan, turun ya kan. Gimana, bro? Gimana pengalaman lu sendiri, gimana hal seperti itu? Kita juga ngalami galau sebenarnya. Sekarang mungkin lebih berkurang. Iya. Dulu ketika awal-awal baru belajar dan baru masuk kan pasti mulai dari invest gitu kan. Tapi ketika masuk invest, mindsetnya ada di benaknya itu tuh mindset trader kok sebenarnya. Oh, ini pengalaman gue pribadi ya. Jadi pengen cepet, pengen duit gue multi bagger berkali-kali lipat naiknya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya tuh itu mindset yang salah gitu kalau kita bicara invest. Karena invest itu kan kita bicara jangka panjang gitu ya. Posnya juga pos untuk jangka panjang. Ketika kita bicara jangka panjang, artinya pemilihan sahamnya ternyata analisanya harus lebih kuat di fundamentalnya
gitu. Betul. Karena Betul. kalau kita bicara secara jangka pendek, harga saham kan fluktuasi banget tuh. Wah, drastis itu. Betul. Udah Betul. kayak ombak di laut pantai deh, Iya, surfing. iya. Nah, ketika saham itu turun, karena gue dengan mindset trading gitu kan, langsung, sahamnya turun nih, dak-dikder kan, gitu. Padahal kan bisa jadi besoknya dia naik lagi. Atau dia Iya, turun iya. 3 hari, tapi habis itu 3 hari kemudian juga naik lagi, gitu ya, balik Iya, ke iya. posisi normal. Gitu. Ya, atau Nah, mungkin perlu turun sebulan, bisa aja dia. Gitu bisa kan? jadi, gitu. Atau Anda juga yang ngalamin turun setahun, bro. Bisa jadi turun setahun. Iya. Tapi kan nggak apa-apa kalau kita mindsetnya investor dan kita tahu perusahaan itu bagus, Iya, selama dia iya. turun setahun, kita malah happy banget. Iya, Kita iya. masuk gitu setiap bulan selama setahun. Nah, begitu di akhir tahun dia atau di awal tahun dia kemudian breakout, kita udah nikmatin hasilnya. Betul, betul. Nah, itu tuh. Nah, ini dua hal yang pengalaman kita juga nih teman-teman ya, pengalaman kita, saya Coach Fedik ya, pengalamannya sama. Kita mesti bedakan memang antara trading sama invest. Harapannya untuk trading sama harapan untuk invest itu berbeda gitu ya, bro. Betul nggak? Iya, benar. Ibarat kalau kita makan nasi Padang ya, harapannya ini rasa nasi Padang gitu ya. Kalau kita makan Chinese Nasi food goreng, ya, Chinese food ya harusnya rasa Chinese food. Jangan kita ke restoran Chinese food harapannya rasanya nasi Padang, beda gitu kan. Iya, Ya. cara masaknya juga beda. Nah, jadi harus dibedakan. Memang saya mengerti kalau teman-teman baru gitu ya, baru mulai atau baru invest atau baru trading mungkin masih susah ya, masih galau. Kita juga alami proses itu. Jadi don't worry. Cuman kita pengen cerita bahwa invest itu suatu boleh kita bilang we are happy to do that ya, gitu bro. Ya. When we are still doing it today. Bahkan dengan kita tahu teknikal pun, tahu analisa teknikal, tahu cara trading pun, bahkan kita ngajarin trading pun, kita tetap invest gitu. Karena betul. I don't see why not gitu, ya kan? Ya. Bahkan di tahun kemarin porto invest gua itunya lebih bagus kinerjanya dari porto trading. Daripada trading, ya. Karena trading ada kesempatan-kesempatan kan gitu, ada saatnya. Tapi invest bisa jalan terus gitu kan. Betul. Iya, lu cerita begini sebenarnya bro, gue ada pengalaman lucu tahun lalu, kayaknya pertengahan tahun lah, ya kan, pertengahan tahun market lagi apa tuh, sebelum November lah, lagi sideways lah ceritanya ya, market lagi sideways. Mertua punya mertua punya uang, ya mau taruh deposito, kayaknya sayang ya kecil gitu, jadi gue bilang sinilah mah masukin saham aja, ntar gue yang beliin saham gitu ya kan. Gue beliin saham, kita pelan-pelan nyicil masukinnya gitu kan, beli macam-macam. Ternyata di akhir tahun itu udah keuntungannya aku rasa ada lebih dari 10%, which is luar biasa dibandingkan deposito setengah tahun belum ada 3% kan gitu. Itu juga kalau gede loh uangnya. Ya kan, jadi we happy to do that gitu. Maksudnya tentu ada saatnya, misalnya teman-teman kita juga punya bro, lu punya nggak Unilever misalnya kan, 1 tahun kemarin ada. Turun terus ya, sampai hari ini masih di bawah gitu ya. Betul. Kita nggak nambah, jujur aku nggak nambah lagi. Mau tunggu dia mantul dulu, mau tunggu dia bounce dulu baru mulai nambah, karena memang kan, tapi Unilever turun ya bukan karena Unilevernya ya kan bro, tapi karena memang siklusnya toh, dan keadaan siklus, ekonomi, kondisi market ekonomi, ya kan, karena semua konsumer juga turun, bukan Unilever aja gitu. Tentu ketika dia turun banget, kita udah nggak mau nambah lagi tuh di situ. Karena kita pikir uang kita lebih baik masukin ke yang lebih ini ya, yang sideways atau yang lagi uptrend gitu kan, yang lagi baru mau uptrend ya lebih baik gitu kan. Nah, tapi again nggak masalah pegang Unilever. Ya, dia sideways dan di bawah pun ya biarin aja, tunggu. Kita harus melihat. Kalau gue melihat saham yang gue miliki itu bukan dari nilainya, harganya yang berubah-ubah tiap hari, tapi ini adalah aset gitu bro, ya kan, sepanjang aset yang bertumbuh, lu nggak jual hari ini tuh, jadi dia harganya berapapun ya
biarin aja, itu hanya hanya transaksi yang terjadi di pasar kan gitu. Ya kan, kalau lu nggak transaksi hari ini ya nggak relevan gitu loh. Betul. Jadi teman-teman, ini bicara dari sisi investor yang kita juga trader, tapi kita juga mencintai investasi. Betul ya, Bro? Kalau Betul. kalau nanti kalau gua pribadi, nanti lu, Bro, coba 3 alasan yang buat kita hari ini masih invest meskipun kita juga trading. Satu, kalau bagi gua effortnya minim sekali, ya, gitu kan. Kedua adalah memaksa gue untuk menyisihkan uang. Ya kan, maksa gue untuk nyisih uang Iya. gitu ya. Jadi Iya. mendisiplinkan diri buat nabung gitu. Karena gue tahu kalau gue nyisihin gue bisa belikan saham gitu kan. Ketiga, kenapa gue hari ini masih invest saham, gue rasa karena kalau udah nyisihin uang ya nggak ada pilihan lain yang lebih gampang lagi selain saham. Gitu ya. Iya. Kecuali nyisihin yang gede, Bro, mungkin beli tanah gitu ya. Iya. Bro Ferdi apa nih, Bro? Silakan. Apa, Coach? Kalau gue yang pertama udah pasti itu lebih santai ya, lebih santai. Karena kalau kita investor ya, kita kan lebih pasif income daripada trading kan. Trading kan kita Ya, banyak banyak actionnya lah, beli jual gitu, banyak actionnya ya. Jadi pasti lebih santai, jauh lebih santai. Ya, trading aja bisa santai dengan metodenya trading ya, santai. Investor lebih santai lagi gitu ya. ya, Nah, ya, kalau ya, kalau yang kedua adalah karena financial planning, karena gue punya tujuan-tujuan investasi lah ya, tujuan-tujuan keuangan jangka panjang, misalnya tadi buat anak gue ya, terus gue ya, punya pos-pos yang dimana gue mau beli sesuatu lah, price-nya gue untuk 5-10 tahun ke depan gitu ya, 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 sesu- ya price-nya gue, jadi tujuan-tujuan finansial. Nah yang ketiga adalah kadang karena gue kan kalau beli perusahaan untuk invest kan gue riset gitu ya, gue pelajarin perusahaannya, dan sometimes tuh ya ini biasa ya, ada kayak kebanggaan gitu, gue pengen punya perusahaan ini karena gue tadi perusahaan bagus, gue pengen punya perusahaan ya, ini untuk jangka panjang gitu. Jadi kayak ada sometimes ada kebanggaan aja gue pemiliknya gitu, jadi karena gue tahu ya. ini perusahaan bagus bakal berkembang. Yang ketiga gue kayak ada kebanggaan, oh iya gue owner loh dari misalnya Ya. BCA gitu. Oh ya. Oke. Nah, ini sharing kita ya, Bro. Teman-teman teman-teman gimana nih soal investasi saham? Mungkin ada yang baru. Kalau mau nanya, silakan, Bro. Silakan teman-teman, kita rencana sampai jam 7 ya kan, jam 7 kita sebenarnya Ya. ada jadwal kelas gitu ya. Jadi monggo kalau mau nanya, gimana, Bro? Ini Iya. baca pertanyaannya rada-rada susah ya. Ayo silakan ketik di bagian chat ya. Kita Ya, baca nih, ini pertanyaan-pertanyaan nih. Pak Robitan, ya, saya pengen tanya, kalau misalnya kita punya uang kas pas-pasan, kita trading saham. Justru kalau punya uang pas-pasan, jangan trading, invest, nabung saham. Gitu. ya, Nabung saham bisa cuma dengan modal 100.000 udah dapet tuh. Sido muncul, tolak angin ya, 100.000 udah dapet gitu ya. Justru mungkin orang mikir, iya ini salah satu yang gue sering dengar sih kok. Orang mikir kalau kita beli saham tuh buat orang kaya doang gitu. Orang yang ya, banyak duitnya. Padahal enggak, 100.000 aja ya, udah bisa beli saham kita, udah bisa betul, invest. Ya. betul, Dulu betul. gue waktu kerja mulai dari 300.000 sebulan. Ya. Dan BCA berapa sekarang, Bro? Ini ya. BCA 7.600 berarti 760.000. Ya, iya. Dulu kan masih sebelum stock split 3 juta ya. Iya, dulu 3 juta. Ya, 3 jutaan. Sekarang udah 700-an gitu kan. Udah di stock split, Iya. udah dipecah sahamnya. Oke, jadi Mm-mm. setuju, setuju. Jadi kalau terbatas, jangan kejar trading dulu. Ya kan, kalau terbatas ngejar invest aja dulu gitu. Nggak harus trading hari ini Betul. kok. Ya kan, meskipun kita ngajarin trading ya, mungkin banyak teman-teman yang ikut kelas ini juga ikut IGG Live ini mau ikut kelas trading nih ntar. Cuman ya kan apa namanya kemampuan finansial tiap orang kan beda-beda nih gitu ya. Betul. Nah, apalagi kalau baru mau mulai, kita bisa encourage untuk invest juga. Sama seperti kita dulu. Kita dulu juga mulai dengan invest ya, Bro. Iya. Mulainya Iya. dari invest pertama kali. Oke, Pak Erwin nanya, Forex gimana, Mas? Forex,
Saya pribadi nggak pernah aktif secara langsung di forex. Ya, Coach Ferdi nggak tahu deh, nanti Coach Ferdi bisa tambahin. Tapi aku pribadi nggak pernah langsung terjun ke forex. Tapi secara umum kita bisa bilang forex ya, itu resikonya lebih besar daripada saham. Ya, trading forex sama trading saham. Ya ini supaya lumayan apple to apple. Trading forex jauh lebih volatile dan lebih beresiko. Nah, Ya. tapi kalau invest forex nggak ada. Forex nggak bisa diinvest. Itu untuk trading, ya kan? Untuk trading. Nah, gimana bro? Ada masukan buat Yes. forex? Setuju. Jadi kalau kita bicara forex, forex itu instrumen trading ya. Jadi bukan instrumen invest. Karena kalau kita bicara forex itu kan pertukaran mata uang ya, kayak kita beli dolar gitu ya. Nah, bedanya ini adalah transaksi kontrak gitu, kontrak mata uang, bukan beli uang fisik gitu. Kalau kita beli invest di mata uang, bisa kita ke money changer, beli dolar, simpen gitu kan. Nanti begitu dolarnya mahal, kita jual ya. Rata-rata kemarin tuh sempat tahun berapa itu orang-orang pada beli yuan, ya yuan China gitu kan. Katanya bakal naik, pada simpen yuan gitu kan. Nah, itu tuh invest. Tapi kalau kita bicara forex yang ada sekarang, itu enggak. Itu kan digital, dan itu adalah jual beli kontrak. Jadi itu nggak bisa untuk invest gitu ya. Itu instrumen untuk trading. Dan juga ketika ini instrumen untuk trading, ini hanya untuk advance player gitu. Hanya untuk mereka yang sudah benar jago. Karena tadi kayak Ko Joando bilang, itu harga forex itu tuh sangat naik turun itu sangat drastis gitu. Dan itu setiap hari gitu ya. Settle-nya setiap hari. Jadi itu jual belinya tuh hitungan jam, hitungan menit gitu. Jadi itu sangat cepat, sangat beresiko. Nah, sekarang yang lagi ngetrennya adalah robot gitu ya. Nah, banyak yang nawarin robot forex, makanya kenapa forex nih akhir-akhir ini ngetren banget gitu ya. Nah, jawaban saya adalah Meskipun yang ikut juga belum tentu ngerti forexnya itu apa forex itu apa ya bro? justru yang ikut ya nggak ngerti kok. Nggak ngerti ya. Iya, teman-teman gue yang trading forex, jadi gue punya teman-teman yang trading forex gitu ya, yang benar-benar trading gitu ya trader ya. Mereka nggak ada yang nyentuh itu robot, karena Ya, ya. robot itu buat mereka sangat beresiko, karena pasar kan sangat volatil kan. Nah, ketika pasar itu nggak menentu, tingkat resiko itu sangat besar gitu. Itu Ya. robot yang benar ya, robot yang benar. Nah, kalau robot yang nggak benar, yang scam, itu menurut mereka itu luar biasa banget ya. Kayak kemarin salah satu robot yang dibahas ya, gue dikasih lihat ya. Ini Fer lihat nih. Robot ini selalu untungnya tuh seperti ini. Untung nih ya. Dia selalu beli di harga pembukaan. Di menit pertama, detik pertama gitu ya. Padahal transaksinya bisa 14 menit, 15 menit kemudian. Tapi selalu dapat harga di opening. Nah, itu kan nggak masuk akal. Jadi gitu ya. editan. Iya, jadi banyak editannya gitu. Nah, itu jadi Ya. hati-hati kalau Anda main robot forex ya. Banyak scam-nya, banyak penipuan. Ya, karena orang nggak ngerti gitu kan, karena nggak pernah nyentuh, ya kan nggak ngerti, gampang dibohongin kurang lebih gitu ya. Iya, benar. Hati-hati tuh, hati-hati. Oke, ada pertanyaan saham baca BACA gimana progresnya? Tanpa membahas saham spesifik tertentu, ya, kalau kita bahas satu saham nanti muncul pertanyaan 50 pertanyaan saham semua, bro. Ya, kita Biasanya coba nih begitu. kemarin IG orang lain udah lakukan ya bahas emiten tertentu, ya, jadi kita nggak lakukan, kita mau ngomong soal prinsip lah, ya kan, bro. Kita mau bagi ilmu, kita mau bagi metode, bukan bahas saham tertentu. Karena nanti jawab satu muncul lagi semua gitu banyak. Tapi anyway, Yes. tapi menjawab pertanyaan ini ada prinsip. Kita pengen invest itu saya suka kasih ini ya, saya suka kasih ilustrasi teman-teman. Kalau invest itu kayak Anda milih istri. Invest saham itu kayak milih istri. Kalau trading saham itu kayak milih pacar. TTM kok, TTM. TTM. Ya, kenapa beda? Karena gini, kalau trading kan kita bisa cut loss, ya kan? Kita bisa cut loss. Jadi kalau salah, ya kayak punya pacar yang bisa putus pacaran kan gitu. Nggak ada resikonya ya patah hati mungkin ya, gitu ya. Mungkin ya seminggu, sebulan gitu kan. Tapi kalau punya istri ya sampai cerai ya you are in big trouble kan gitu kan.
ya harta gono gini lah apa itu kan ya, pokoknya tentu lebih ribet banget. Jadi kalau Iya. ini bercanda, tapi prinsip yang mau disampaikan sebenarnya adalah kalau kita milih saham invest, kita mesti sangat hati-hati. Ya, kecuali again kalau trading ya, trading mungkin kita harus hati-hati juga, cuman apa kadar hati-hatinya gitu mungkin ya bro, betul nggak? Kadar Iya. hati-hatinya, atau kalau invest itu kita sangat, at least di HBC kita sangat strict ya, kita sangat kita apa ya, kita benar-benar sangat hati-hati. Kenapa? Karena ini kan jangka panjang. Kalau sahamnya turun, Anda average down. Di Iya. average down itu berarti menambah resiko. Ya, turun lagi, average down lagi. Turun lagi, average down itu maksudnya beli lagi kan, beli lagi. Iya. Ya, turun lagi, beli lagi. Kan resikonya makin besar kalau Anda salah. Iya. Bisa salah nggak? Kalau istilah orang sekarang serok bawah, Serok, ya kan? Kan kita bisa salah. Ya, kan? Kalau kita ngerasa nggak bisa salah, berarti belum ngerti saham tuh. Kita bisa salah, gitu kan? Kita bisa salah, gitu. Mau bilang saham yang kita rasa paling bagus sedunia pun kita bisa salah. Jadi pemilihannya harus sangat hati-hati. Kita akan sangat, bukan berarti juga kita harus stick pada big cap aja, enggak ya, bro. Kita juga kita juga invest di saham-saham yang middle lah ya, second liner lah, kayak S Hardware ya, kayak Wood hari ini naik banget tuh. Dari aku lihat chart luar biasa. Ya, Wood naik 10% hari ini. Oh ya? Waduh. Itu saham yang susah dipegang itu Wood memang ya. Tapi kita percaya sama fundamentalnya gitu kan. Nah, bukan berarti invest saham hanya BCA, Telkom enggak sih gitu ya. Juga saham-saham second liner, tapi yang kita benar-benar yakin dengan fundamentalnya gitu. Nah, saham-saham yang mungkin ya banyak BACA kan, kayak bank digital yang baru-baru dan sebagainya. Masing-masing orang punya filosofi invest, tapi kalau di HBC kita I don't think kayaknya belum bisa masuk kriteria kita. Benar nggak, Bro Fer? Betul. Itu bukan kriteria untuk invest itu. Ya, karena masih sangat muda, dia masih sangat muda, bisnis modelnya, manajemennya masih harus membuktikan diri kinerja untuk bisnisnya, gitu. Karena balik lagi, ini kan bisnis model yang masih baru mulai, gitu kan, belum ada yang membuktikan ini berhasil, ya. Jadi kalau untuk invest, resikonya masih terlalu besar untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek, secara time frame untuk trading, nah ini masih oke. Ya, betul. Nah, bro, ada beberapa pertanyaan itu ya. Aku jawab yang ini ya, satu ini. Kalau mau ikut kelas beginner, gimana? Kita punya kelas makanya ini kan kita punya kelas dari Senin sampai Jumat tiap minggu jalan, kecuali libur kemarin Desember. Senin sampai Jumat ada kelas selang-seling, kita ada kelas invest, terus kelas trading, kelas invest, kelas trading. Teman-teman yang mau ikut kelas beginner kita tinggal ini aja, DM aja ya. Nanti dijawab sama admin. Betul. Jadi teman-teman kalau mau nanya di question ini kita lebih enak nih, lebih gampang ngebacanya. Lebih kelihatan ya? Di chat. Iya, lebih kelihatan di question. Pakai question aja ya teman-teman ya. Ini kalau di chat soalnya pakai transparan susah kelihatan. Iya, sama. Saya juga susah bacanya. Oke, kalau mau invest saham apa yang disarankan? Silakan, Bro. Invest saham apa yang disarankan untuk saat ini? Kalau kemarin saya sih sarankan BCA, tapi berapa hari ini BCA sudah naik ya, jadi sudah naik, jadi udah lewat masanya gitu ya. Kebetulan hari ini saya baru masuk lagi, baru cek pasar lagi. Nanti kita lihat lagi ada apa lagi yang menarik nih, karena ada banyak gitu ya. Tapi saya kasih teman-teman yang paling familiar, gitu ya, paling familiar. Yang itu kemarin BCA. Nah, yang sekarang ini yang mungkin ya masih menarik juga dari sisi perbankan, karena perbankan itu salah satu sektor yang lagi bagus lah, lagi banyak yang masuk ya perbankan ya. Makanya kemarin sektor BCA. Kalau sektor lain, sektor apa ya Ko Johan ya? Aku pribadi demen dengan yang consumer, consumer good, yang yang ini ya, yang kita bilang cycle ya. Jadi sektor cycle kayak S Hardware, MAPI gitu ya. Harganya udah habis November kemarin turun sih gitu ya teman-teman.
Tapi ini apa, revenge ekonomi kita bilang, apa kita rebound ya. Kita harapin, kalau aku percaya dalam waktu dekat akan kelihatan bahwa ekonomi itu mulai jalan lagi. Ya, S Hardware lebih kuat sih, kita lihat sahamnya harganya lebih kuat daripada MAPI. Tapi S Hardware MAPI ini adalah saham yang akan mendapatkan benefit dari ekonomi yang mulai jalan lagi. Ya kan, mall mulai ramai lagi, ya kan, MAPI bisa jualan lagi, ya kan, apa itu ya, alat apa, pakaian olahraga lah, brandingnya kan, apa, pakaian-pakaian yang branded. Kita selama ini kan nggak perlu pakaian rapi karena ada di rumah. Tapi begitu mulai kerja lagi, oh gue butuh nih kayaknya kan, mulai beli lagi, belanja. Ice Hardware juga gitu ya. Aku sih percaya yang sektor kayak seperti MAPI, Ice Hardware itu akan mendapat benefit dari pemulihan ekonomi. Satu ya, itu bisa jadi pilihan sih. Dan harganya dari November kemarin udah koreksi, jadi sangat masuk akal harga saat ini. Gitu ya. Tentu tadi sama Coach Ferdi juga sektor perbankan juga bagus, tapi mungkin beberapa udah naik duluan. Yang agak telat kayaknya ada BMRI ya, Bro. Betul nggak? BMRI Bank masih Mandiri. Bank Mandiri masih naiknya. agak telat dan kayaknya lumayan bagus. Gitu. Ya, kemarin Bank Mandiri di bawah 7.000, saya sempat masuk juga. Ya, untuk invest. Nah, sebenarnya ada satu sektor lagi kok yang lagi seksi ya, tapi lagi seksi juga kita masih dalam watchlist-nya gue lah. Itu sektor teknologi. Iya. Kita salah satu sektor yang watchlist itu seksi ya. Tahun ini akan seksi itu. Bocoran nih, jadi Coach Ferdi sama analis kita Mr. Jason yang dari Filipina lagi menganalisa sektor teknologi. Karena kita ngelihat, kita nggak mau buru-buru, ya, orang lain kan, wah buka lapak gitu, IPO, kita nggak mau, kita telat nggak apa-apa, nggak perlu duluan, karena kalau seperti dalam perang yang duluan mati duluan, Bro. Betul. Nyangkut duluan. Jadi kita pelan-pelan ya, kita belakangan nggak apa-apa, yang penting untung. Nah, jadi tapi Coach Ferry lagi analisa sektor teknologi. Kita pengen beberapa 1-2 emiten mungkin ya, pokoknya beberapa emiten yang kita rasa bisa kita pertanggungjawabkan fundamentalnya. Mesti hati-hati karena teknologi ini kan pasti kita bicara startup lah banyak kan, Bro. Ya kan, jadi dari segi kalau bilang udah untung belum, ya belum untung pasti. Ya kan, tapi potensinya ke depan luar biasa, dan seharusnya kan memang kita beli saham, kita beli masa depan kan gitu. Betul. Nah, itu yang dan ketika kita bicara analisa dan memvaluasi perusahaan-perusahaan startup terutama teknologi ini memang lebih challenging dibandingkan perusahaan-perusahaan yang udah mapan, yang udah umum gitu ya. Valuasinya tuh lebih umum. Iya. Oke. Aku jawab yang chat ya, Bro, masih ada beberapa. Boleh. Apa beda, Bu? Siapa ini? Guinness, apa beda invest dan trading? Bagi saya perbedaan paling penting adalah tujuan. Oke, invest itu buat masa depan. Jadi cocoknya buat tujuan masa depan kayak. Jadi ini uang yang kita nggak butuh buru-buru lah gitu ya. Ini uang yang kita nggak maksudnya ini uang yang kita mau bertumbuh pelan-pelan gitu. Kan harusnya ada dalam financial planning ada bagian itu tuh ya, yang memang kita investkan buat masa depan seperti pensiun, dana pensiun, dana pendidikan, ya kan, mungkin mau beli rumah dan sebagainya. Jadi tujuan keuangan masa depan itu cocok buat invest. Trading adalah saya mau dapat penghasilan sampingan. Jadi ini tujuan yang berbeda sih. Kalau tujuan berbeda kan harapan kita juga berbeda. Oke, jangan sama-sama bilang keduanya kan sama-sama butuh uang. Ya, makanya harus dipisahin sih, harus dipisahkan. Nah, yang penting kan cuan, ya nggak gitu juga kan. Memang maunya cuan, tapi kan again tujuannya berbeda. Nah, kedua mungkin kita bilang strateginya berbeda. Invest kita lebih penekanan pada fundamentalnya, alias ini sahamnya, ini perusahaannya seperti apa. Itu pegang peranan punya porsi lebih besar gitu.
Ya, meskipun kita mau juga, kita nggak mau invest satu saham, beli terus tunggu 30 tahun gitu ya. Belum tentu untung loh, Bro. Belum tentu. Baru tadi siang ada yang nunjukin aku kertas beli saham BBNI dari tahun 98. 98 itu berapa tahun? Wow. 98 30 tahun lalu kan? 98, iya iya iya, 98 iya. Iya kan? Iya, iya, iya nggak? Iya, iya betul. Dua 90 dua puluh 2022, iya benar, 30 iya kan? Hampir 20. 30 tahun. Dan 30 Iya tahun iya. lalu harganya begitu aku cek chartnya sampai lihat di TradingView nggak cukup loh, Bro. 24. Nggak ada datanya. 30 tahun nggak ada. Nah, kita cek ke big chart gitu ya, chart Iya. dari 30 tahun lalu loh, kok harganya sama, malah mungkin dia rugi dikit tuh dari 30 tahun lalu beli sampai hari ini itu mungkin rugi. Jadi teman-teman ini juga penting nih, Anda harus tahu kapan jualnya juga, at least jualnya itu ada timingnya juga. Jangan pernah beli saham terus pikir udah tunggu aja 30 tahun gitu ya. Itu Oh, karena kita nggak tahu apa yang akan aliran buy and terjadi. hold forever. Buy and hold forever itu, saya bilang, Pak mungkin, aku bilang ke ini ya, Pak mungkin BEP tapi ya rugi di inflasi kan. Kalau BEP pun uang 30 tahun lalu sama sekarang sama, Bro. Berarti 30 tahun uangnya nganggur ya gitu kan. Aduh, Iya. sayang banget gitu. Nah, hati-hati. Invest bukan berarti kita akan pegang, lupakan, enggak gitu. Ada saatnya harus tahu saatnya jual juga gitu. Pindah ke saham lain gitu. Jual, pindah ke saham lain. Ini kalau di HBC kita sebut ini active investing. Active investing. Ya kan, kalau Ya. kita bicara period, kan ini ada yang nanya juga kok, sekali berapa lama sih kalau invest itu periodenya untuk profit taking? Kalau kita kan dengan active investing, kita selalu ancang-ancang antara 6 sampai 24 bulan. Itu udah waktu yang paling pas untuk profit taking gitu ya. 6 sampai Ya. 24 bulan. Jauh lebih cepat dibandingkan Warren Buffett yang beli bisa tahan selamanya 30 tahun. Tapi beda sih. Warren Buffett kan dia Ya. beli bisnis ya, beli bisnis. Ya. It's Ya. different. Dia ada holding company. Ya, dia sebenarnya membeli sebagian dari perusahaan ya, gitu kan? Iya. Kalau kita kan investor mikro, bukan mikro lagi apa? Investor super mikro, kecil banget ya gitu ya. Nano, iya, iya, iya. Ya, beda. Cara mainnya beda. Kita harus jual di saat yang tepat. Iya. Oke. Ini ada yang nanya nih, Coach, kenapa nggak terjun di Bitcoin? Ya. Monggo, Bro. Coach Ferdi, Bitcoin. Saya Coba-coba, terjun Bitcoin, coba-coba ya. Ethereum, Doge, ya, Dogecoin, Ripple, kawan-kawannya, ya, DOT, ATA, ya. Cryptocurrency salah satu aset yang saya pelajari, gitu ya, saya pelajari karena saya suka teknologi dan teknologi yang menarik. Tapi, ya, aset cryptocurrency masih adalah aset yang spekulasi, ya, masih aset yang spekulasi. Saat ini sih naiknya bisa gila-gilaan dan turunnya juga bisa gila-gilaan. Ya kemarin aja Kazakhstan demonstrasi, nah harganya turun gila-gilaan kan karena server banyak pindah dari China ke Kazakhstan. Nah server dari China pindah ke Kazakhstan aja juga dia volatile turun lagi dan macam-macam gitu. Tapi jadi karena ini adalah aset yang masih spekulasi, jadi kita nggak put 100% uang kita pasti di situ. Ya pasti kita put cuma sekitar 10%, 15% lah maksimal ya. Karena kita sedang mempelajari kan. Karena balik lagi prinsip dari investing ya sebagai seorang investor ya itu beda banget. Kalau dulu pertama kali gue terjun ke ini, gue pikir gue mau dapat cuan segede-gedenya, gue mau duit gue berkali-kali lipat dalam waktu cepat. Tapi ternyata sering gue belajar waktu, ketemu dengan pemain-pemain besar, dengan investor profesional. Intinya tuh nomor satu, bahkan kita dengan ketemu Mr. Atwatli ya, mentor besar ya, ngajarin ya. Prinsip yang diajarin adalah risk first, profit second gitu. Jadi amankan duit dulu. Ya, daripada kita ngambil cari revenue yang besar banget tapi profit resikonya juga gede banget gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu. Risk first, profit second gitu. Betul. Jadi betul. kita tetap mantau lah aset-aset Bitcoin, cryptocurrency itu. NFT kan. Ya. Beli Ya. tanah. Iya, katanya Bu Sri pajak bilang mesti laporin NFT loh, Bro. Iyalah, itu mesti kan lapor aset. di SPT.
Aset. Oke. Ini ada pertanyaan, kapan dijual katanya kalau invest? Kita di HBC kita akan melihat sebenarnya ini adalah analisa teknikal digabungkan dengan fundamental. Kita akan jual kalau satu harganya sudah jauh di atas nilai wajarnya. Berarti kan itu analisa fundamental. Coach Ferry lah yang bisa ngomong banyak ya kalau analisa fundamental. Coach Ferry ini financial ya, dia mengvaluasi bisnis gitu. Jadi setiap saham itu kan ada saatnya kita bilang ini udah jauh kemahalan. Ya tentu again ada mungkin kalau jauh kemahalan mungkin juga ada yang punya alasan bilang bisa diterima karena ini gitu ya. Ya kembali pada diri kita masing-masing kan, apakah kita mau pegang alasan itu atau enggak gitu. Tapi prinsipnya adalah kalau kita akan jual kalau udah harganya udah tidak masuk akal lah, kurang lebih gitu satu. Ya, udah tinggi sekali. Atau kalau di HBC kita juga melihat secara analisa teknikal, trennya udah berubah menjadi sideways atau downtrend gitu ya. Tadinya yang masih uptrend, ya kita udah bisa take profit gitu dalam 6 sampai 24 bulan itu. Nggak usah, nggak perlu kita harus nggak perlu kita harus bucin, bucin ya istilah anak muda sekarang, bro. Dengan satu saham tertentu, ya kan? Oh kita bisa jual dan pindah ke saham yang lain gitu. Dan saham ini kan instrumen kita saja gitu. Ya tentu karena di HBC kita punya pilihan saham yang mungkin mereka yang buy dan hold forever itu karena nggak punya banyak pilihan gitu kan. Jadi hanya mungkin taunya BCA ya udah beli BCA seterusnya gitu ya, meskipun sampai hari ini sih BCA uptrend terus gitu. Tapi kita rasa lebih baik jual sebenarnya di saat yang tepat, penting gitu. Ya, caranya dengan melihat dari segi fundamentalnya harganya masih masuk akal nggak, atau lihat dari segi teknikalnya trennya udah berubah belum gitu. Kalau kasihan karena aku malah tadi yang lihat 30 tahun hari ini berarti rugi dikit gitu ya. Berarti sayang amat ya 30 tahun, bro. Aduh, itu udah ya kan udah aset harusnya udah aset kemana-mana itu. At least nggak dikalahkan inflasi gitu kan. Ini udah pasti dikalahkan. Sayang amat belinya di tahun 98 lagi padahal. 98 pas krisis kalau belinya BCA aja. Wah, udah asik banget. Sayang belinya BNI gitu. Ya, tapi again ya itu pembelajaran. Nah, kita coba share pengalaman ini sama teman-teman. Iya. Makanya kenapa kalau kita bicara invest saham kan nomor satu penting juga pilih perusahaan sebenarnya. Ya pilih perusahaan yang tadi Ko John bilang bisa untuk jangka panjang. Ya selain itu yang kedua adalah timingnya juga penting gitu. Jadi kita nggak bisa dua hal ini nggak bisa dianggap enteng. Jadi nggak bisa beli asal perusahaan. Ya perusahaannya bagus sih, tapi kadang sometimes pricing juga pengaruh. Beli di harga berapa, timing lah kita sebutnya gitu. Itu harus diperhatiin juga. Ya. Bro, 5 menit lagi kita ya, bro. Jadi kelas kita mau mulai supaya kan ada teman-teman kita juga yang ikut kelas. Modal kelas 10 juta malam ini ya. Ya, benar, kelas trading malam ini 10. Pertanyaan Pak Ferry, modal 10 juta main trading dengan metode HBC cukup enggak? 10 juta terbatas sih. Kita sebenarnya saranin untuk trading lebih bebas kalau ada 20 juta lah minimal. Karena kalau di HBC kita anjurkan teman-teman ada risk management. Jadi ada sizing namanya, kita nggak boleh masuk di modal kita di satu saham semua gitu kan, nggak boleh, itu namanya nggak ada risk management. Nah, jadi harus dibagi-bagi. Nah, untuk itu 20 juta itu lebih bebas. 10 juta bisa nggak? Bisa, tapi kita akan bilang anggaplah itu pembelajaran ya. Maksudnya ini ya 10 juta uang yang kita berani dan kita yang penting dapat belajarnya ya, untungnya nggak penting gitu kan. Oke, 10 juta oke lah ya nggak, bro? Betul nggak? Belajar dulu. Ya 10 juta mungkin uang belajar dulu. Jadi nanti ketika masuk 100 juta, 1 M udah biasa. Ya. Sudah ngerasa 10 juta cut loss ya kan, cuman berapa? 100.000 ya kan? Ya masih nggak apa-apa lah, anggap
ya anggap jajam lah ya. Oke.